Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan menerapkan teori mengharokati dalam sebuah kitab, dan kita akan mengambil makna dari kitab itu. Kitab apakah yang akan kita bahas? Yaitu Kitabus Sholati 'alal Madzahibil Arba'ati. Kitab Salat berdasarkan 4 mazhab. Ma'a adillati ahkamiha, bersama dalil-dalil hukumnya, hukum salat. Kitabu di sini aslinya hadza kitabu. Jadi maudhu, judul itu mengandung dhamma atau mubtada mahdhuf. Aslinya hadza kitabus salat. Di sini mudhaf ilaih kasrah. Ala madzahibi jar majrur al-arba'ati, sifat mausuf al-madzahibi. Ma'a adillati ahkamiha, adillati kasrah dan ma'al usri yusra. Ma'al usri berarti dia mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih, mudhaf ilaih akhir. Seperti itu. Innama mawdi'us sholati minad dini ka wad'i ra'si minal jasadi. Innamal a'malu. Jadi innamal a'malu. Jadi inna setelahnya ada maka dia seakan-akan hilang atau gugur. Cara mengingatnya adalah innamal a'malu. Kalau tidak ada berarti innallaha, seperti itu. Innama mawdi'us sholati. Jadi dia mudhaf ilaih, minad dini jar majrur, ka harfu jar, wad'i mudhaf jar majrur mudhaf, ar-ra'si mudhaf ilaih, minal jasadi jar majrur. Jadi seperti itu. Baik, di sini sebuah kitab asli dari Darussalam di sini. Jadi dari Darussalam. Jadi kitab ini sangat unik karena asli kitab yang membahas tentang sholat berdasarkan 4 mazhab. Di dalam kitab sholat berdasarkan 4 mazhab berarti kita akan membahas tentang, diantaranya adalah yang pertama adalah Imam Abu Hanifah di sini. Jadi kita akan membahas, nanti ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i, Maliki, seperti itu. Kita akan mencoba membahas a'immatul arba'ah, tarajumul a'immatil arba'ah, tarajum. Jadi tarajumul a'immatil arba'ati. Jadi tarajum itu tafa'ul, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tafa'ala yatafa'alu, kemudian tafa'ulan. Jadi di sini tarajum tafa'ul, jadi tafa'ulan. Jadi wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadi tarajama yatarajamu tarajum. Di sini karena dia mudhaf ilaih. Ini sifat. Al-Imamu Abu Hanifata. Jadi Al-Imamu Abu
Hanifata, kenapa Hanifata enggak Hanifati? Nah, di sini namanya kita akan membahas kenapa namanya isim ghairu munsharif atau terkenal dengan mamnu'us sarfi, mamnu'u minas sarfi lisababaini. Nah, di sini ada sebuah kitab namanya Al-I'rab wal Imla. Jadi dalil Al-I'rab wal Imla. Kita akan membahas di sini. Jadi al-i'rab dalilu al-i'rab wal imla'i. Nah, sama di sini jadi mudhaf ilaih ini hadza dalil al-i'rab wal imla'i. Kita akan membahas karena apakah sini al-mamnu'u min as-sarfi li sababaini. Yumna'u min as-sarfi li sababaini. Yang pertama adalah al-alamu al-muannasu bitta'i lafdhan. Contohnya Hamzah, Ablah. Kemudian Maryam, Zainab. Di sini Hurairah, Hamzah, ini yang paling Hamzah yang terkenal, sahabat Hamzah. Ada Abi Hurairah. Nah, di sini ada lafdiyah. Di sini tidak boleh dibaca mamnu' min as-sarf seperti itu. Jadi dibaca tanwin atau kasrah. Sama dengan di sini berarti Abu Hanifah seperti itu. Jadi di sana al-alamu al-muannasu bitta'i lafdhan. Jadi berdasarkan dari ini al-mamnu'u min as-sarfi li sababain. Kita lanjutkan. Wulida. Nah, di sini kalau dilihat di sini ada fi'il. Fi'il di sini fi'il madhi, bukan fi'il mudhari' karena tidak ada huruf mudhara'ah. Anaita. Nah, di sini fi'il itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Aktif itu mabni ma'lum. Nah, jadi ada mabni ma'lum. Kalau pasif itu mabni majhul. Ini sudah dibahas di dalam video sebelumnya. Jadi di sini tekanannya di. Dalam bahasa Indonesia itu misalnya memukul, dipukul. Jadi sama di. Bagaimana dalam Al-Quran kutiba alaikumus syiyam. Nah, di sini alaikumus syiyam. Jadi kutiba fu'ila asyamu naibul fa'il. Jadi kutiba. Ada sebuah lagu wulidal musyarraf. Wulida. Jadi dilahirkan. Al-musyarraf orang yang mulia. Jadi dilahirkan di. Bagaimana dengan di sini? Jadi sama. Wulida. Dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Bukan melahirkan. Kalau mau nanti Imam Abu Hanifah melahirkan. Wulida al-imamu. Di sini naibul fa'il Abu Hanifah. Nah, di sini tadi mamnu' min as-sarfi al-alm. Abu Hanifah di sini sebagai badal dari al-imam. Jadi al-imam boleh langsung wulida Abu Hanifah. Wulida al-imamu. Abu sebagai badal. An-Nu'mani. An-Nu'mani di sini sebagai aslinya mudhaf ilaih. Sanata. Nah, di sini sanata
dia sebagai dzaraf zaman. Kemudian di sini sanata samanina. Jadi samanina 80, enggak boleh samanuna. Nah, di sini karena dia mudhaf ilaih. Untuk bilangan 80 itu memakai fathah mansub. Jadi samanina hijriyatan. Di sini sanata samanina hijriyatan. Kenapa hijriyatan? Karena dia jadi adad ma'dud, adadnya 80-an. Kemudian ma'dudnya adalah memakai nasab fathah. Seperti itu. Kemudian tafaqqaha, tafa'ala. Nah, di sini wazannya adalah tafa'ala. Jadi tafa'ala, tafaqqaha, tafa'ala. Wa tafaqqaha bil kufati. Nah, di sini isim ghairu munsharif kalau ada al maka dia gugur. Beda dengan di sini Hanifata, di sini enggak boleh. Kalau di sini sudah boleh kasrah karena sudah ada al, gugur. Jadi untuk ismul alam, isim ghairu munsharif, alamul muannas di sini bilaftin, di sini kalau sudah ada al dia gugur. Jadi bil kufati. Wa tafaqqaha bil kufati. Dia mendalami fikih di Kufah. Jadi Imam Abu Hanifah An-Nu'man dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah. Nabi itu hijrah tanggal digolongkan mulai hijrah itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Imam Abu Hanifah di sini dekat dengan sahabat Nabi. Kemudian wabiha, nah, di sini wabiha jar majrur hanya kembali kepada Kufah. Di sana ussisa, jadi wazannya fu'ila, fi'il majhul mabni majhul, jadi dibentuk, didirikan. Apa yang didirikan? Madhabuhu. Nah, di sini naibul fa'il. Jadi ussisa madhabuhu, bukan madhabahu. Jadi di sini madhabnya didirikan di Kufah. Kemudian wa tuwfiya, nah, di sini jadi madhab Abu Hanifah itu di Kufah didirikannya. Kemudian wa tuwfiya, dan beliau wafat di Baghdad. Baghdad. Kenapa Baghdad? Karena dia adalah isim ghairu munsharif. Baghdad. Jadi Baghdad adalah isim ghairu munsharif alam al-ajam. Seperti itu. Jadi dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Kita lanjutkan. Sanata mi'ah wa arba'in hijriyatan. Sanata seperti tadi zarf zaman. Sanata. Kita lanjutkan. Talaqqa. Nah, di sini tafa'ala.
wazannya tafa'ala. Talaqqa, menerima. Siapa yang menerima? Nah, di sini ada fi'il, ada fa'il. Kalau di sini wulida itu majhul, naibul fa'il. Kalau di sini talaqqa, menerima. Siapa yang menerima? Ya, Imam Abu Hanifah. Al-ilma. Nah, di sini sebagai maf'ul. An Hammadin. Nah, jadi Hammadin dari Said Hamad. Di sini Hamad fa'al. Jadi fa'al, Hamad, Khabbaz, Jazzar. Hammadin ibni. Nah, di sini ibni itu dia adalah kedudukannya sebagai badal. Jadi kita bahas lagi. Jadi ibnu itu sebagai badal. Jadi dia di sini dihilangkan. Kalau badal berarti di sini ibni, ya. Karena Hammadin, maka di sini ibni. Alifnya dibuang. Kita bahas di dalam kitab. Jadi kitab tadi, kitab Al-I'rab wal Imla, kita bahas tentang namanya Hamzah wa ibnah. Nah, di sini tuhdhafu hamzatu ibni. Hamzah pada kata ibn itu tuhfaz, dihilang. Idza waqa'at, ketika dia jatuh, sifatan mufradatan baina alamaini, sebagai sifat mufradatan di antara dua alam. Wal muradu bil alami, yang dimaksud dengan alam, al ismu, yakni Sa'idu ibnu Kamil. Jadi Sa'idu ibnu. Jadi di sini ibnu, jadi tidak bin. Di sini alifnya tuhfaz, jadi tuhfaz. Dia tetap bacanya ibnu. Seperti itu. Jadi Hashim, di sini contoh, Hashimu ibnu Zainul Abidin. Di sini alifnya. Idza lam takun ibna sifatan, idza lam takun, jika tidak dalam keadaan sifat, maka boleh nih. Inna Zuhairan ibn, di sini Khalidin. Nah, di sini setelah Inna Zuhairan, sesungguhnya Zuhairan adalah ibnu Khalidin. Nah, di sini bukan di antara dua alam, dia sebagai khobar. Maka alifnya dia sabbatat, tetap. Alifnya tetap. Karena dia keadaan khobar. Inna Zuhairan ibnu Khalidin. Nah, setelah ibnu itu adalah mudhof ilaih. Ibnu sendiri sebagai badal. Ada yang mengatakan badal, jadi dia mengikuti, kecuali kalau di sini ibnu dia sebagai khobar. Kalau di sini Sa'idu ibnu Kamilin, nah di sini sebagai badal. Setelahnya mudhof ilaih. Seperti itu. Jadi untuk Hamzah ibn. Kita lanjutkan. Jadi cara membacanya bukan bin, tapi hamzahnya tuhfaz, dibuang. Jadi tuhfadu hamzatu ibn. Kita lanjutkan. Jadi di sini aslinya adalah an Hammadin ibni Abi Sulaimana. Nah, di sini Sulaimana, enggak boleh Sulaimani, karena dia adalah ala wazni sama di sini. Jadi Jau'an, ada alif nun. Jadi kalau ada alif nun Sulaiman, nah di sini min Sulaimana, jadi enggak boleh min Sulaimani. Seperti itu. Jadi Sulaiman itu tidak boleh dibaca Sulaimani karena dia ada alif nun. Kalau di sini Sulaiman ismu majrurun bil fathah li'annahu ghairu munsharif.
Sini. Jadi kalau di kitab ini, jadi kata Sulaiman ismu majrurun bil fathah, isim yang dibaca, jar yang difathahkan, li'annahu ghairu munsharifin. Ismu inna khabaru li'anna, ismu li'anna khabaru li'annahu ghairu munsharifin, al-alamiyah wa ziyadatu alif dan nun. Jadi kalau ada alif alamiyah tapi dengan ziyadah alif dan nun, jadi alif dan nun. Sulaiman di sini ibni Abi Sulaiman, seperti itu. Kita lanjutkan. Wahadha talaqqa an Ibrahim. Sini an Ibrahim. Jadi Ibrahim sama. Sini di sini ma'a Ibrahim, tidak benar Ibrahimi. Jadi kalau di runut, ini Ibrahim ismun majrurun bil idhofah. Jadi di sini ma'al usri yusran, jadi ma'a itu, jadi ma'a itu innamal usri yusran, ma'a itu sebagai mudhof. Jadi sama ini bil idhofah. Jadi ma'a itu mudhof, Ibrahim sebagai mudhof ilaih, idhofah. Wa alamatu jarhi al-fathah badal al-kasrah. Jadi li'annahu mamnu' min as-sarfi, karena dia dilarang min as-sarfi wal almiyah al-ajamiyah. Dia alami, ismul alam tapi ajam. Jadi Ibrahim bukan Arabi tapi alamiah, ismul alam tapi ajamiyah. Baik, seperti itu. Jadi Ibrahim. Kita lanjutkan. Jadi di sini an Ibrahim an Nakhai. Di sini an Nakhai, di sini ada ya nisbah. Jadi an Nakhai itu adalah jenis ya nisbah kepada Ibrahim an-Nakhai. Kemudian siapa itu Ibrahim? Nah, di sini kita coba. Wa Ibrahimu. Nah, di sini Ibrahimu tidak, dia isim ghair munsharif, tidak boleh tanwin. Ahadun. Akhadha. Maaf. Wa Ibrahimu akhadha, dan Ibrahim, Said Ibrahim itu akhadha, mengambil. Jadi Imam Abu Hanifah itu menerima ilmu dari Hamad Abi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman menerima dari Ibrahim an-Nakhai, kemudian Said Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, Said Ibrahim akhadha, mengambil an Alqamah. Jadi dari Alqamata, sama dengan Hanifata. Jadi dia adalah mamnu' min as-sarfi al-almu anas bitta'il lafdun. Jadi hamzah tadi Alqamata, enggak boleh Alqamati. Kemudian di sini di antara dua alam alifnya dibuang. Ibni, dia badal. Qaisin, karena dia sebagai mudhof ilaih. Jadi an Alqamata ibni Qaisin tilmidhi. Nah, di sini sebagai badal. Siapa itu Alqamah ibni Qaisin? Adalah tilmidhi Abdullah. Muridnya Abdullah ibni Mas'udin. Jadi Abdullahi ibni sama Mas'udin, ini sebagai mudhof ilaih. Jadi Alqamah ini adalah, ibni Qaisin adalah tilmid, muridnya
Abdullah ibni Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiya fi'il, Allah fa'il, anhu kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Seperti itu. Jadi untuk mengharokati. Jadi kalau ditelusuri secara ilmu bahwasanya Imam Abu Hanifah itu lahir pada jadi hijrahnya itu 80 Hijriah, jadi dekat dengan, jadi berurutan dari sahabat Mas'ud. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi, kemudian mempunyai murid Alqamah Ibnu Qais, anaknya Qais. Alqamah di sini diambil oleh Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diambil oleh ilmunya oleh Hamad, kemudian diambil oleh Abu Hanifah. Itu jadi beberapa generasi dekat dengan Nabi. Baik, kita lanjutkan. Waqad di sini. Waqad, kalau ada qad di sini fi'il. Jadi kalau ada qad qamatis shalah, laqad kana lakum fi rasulillah. Qad itu fi'il, bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Karena di sini setelahnya tidak ada huruf mudhara'ah anaita atau anaitu, maka di sini dia fi'il madhi. Waqad mahara, ini mahir, sungguh mahir. Siapa? Ini fa'il, dia sebagai asmaul khamsah Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah di sini adalah asmaul khamsah, dia sebagai fa'il. Abu Hanifah mahir, sungguh mahir fil fikhi, di dalam fikih. Wa ishtahara, nah di sini maktuf, jadi ada wawu. Wa ishtahara di sini wazannya ifta'ala. Nah di sini tidak ada huruf mudhara'ah karena di sini fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Lihat di sini, karena di sini mahara maka fi'il madhi, maka di sini fi'il madhi. Waqad mahara Abu Hanifah fil fikhi wa ishtahara fil iraqi, dan dia mahir dalam fikih dan terkenal di Iraqi. Nah ini ada al, maka dia kasrah. Jadi Imam Abu Hanifah terkenal di Irak. Wa syahida lahu bi'ulu maqamihi fil fikhi. Jadi syahida lahu, dan bi'ului maqamihi, dengan bi'ului, dengan ketinggian kedudukannya, fil fikhi, di dalam ilmu fikih, disaksikan. Siapa yang menyaksikan di sini? Syahida lahu, syahada, siapa yang bersaksi? Syahada lahu kepada Abu Hanifah di sini bi'uluwi maqamihi, dengan ketinggian ilmunya dalam fikih. Yang pertama adalah Malikun. Jadi Imam Malik itu bersaksi kalau Abu Hanifah itu tinggi ilmunya, kedudukannya dalam fikih. Seperti itu. Imam Malik pun mengakui. Kemudian wasyafi'i, yang bersaksi selain Imam Malik, fa'ilnya adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pun mengakui ketinggian fikihnya Abu Hanifah. Wa katsirun, nah di sini ada ini sebagai fa'il, sebagai maktuf, ini maktuf. Wa katsirun maktuf. Wa katsirun, dan banyak minan ulama'i waktihi. Jadi banyak dari ulama waktu Abu Hanifah. Jadi waktu Hanifah itu banyak ulama yang menyaksikan, syahid wa syahada.
Baik. Wasyahada. Mahara. Jadi fi'il madinya. Jadi fi'il madi. Seperti itu. Ada fi'il, fa'alnya ini bi, ada huruf jar, bi uluwi maqamihi, mudhaf ilaih. Seperti itu. Fil fikhi jar majrur. Malik sebagai fa'il dari syahada. Wa syahid ma'tuf min ulama'i waqtihi jar majrur mudhaf ilaih. Seperti itu. Mujarradan min al. Sepi dari al. Kita lanjutkan. Wasuhaba abahani fata. Nah, di sini wasuhaba. Jadi di sini juga fi'il madhi. Nah, kenapa di sini aba, di sini Abu Hanifah, di sini Abu Hanifah, di sini aba? Nah, di sini dia kedudukannya adalah maf'ul bih muqaddam. Jadi maf'ul bih muqaddam itu fi'il ditambah maf'ul ditambah fa'il. Jadi kalau sering cara mengingatnya adalah yarhamukallah. Nah, di sini yang paling mudah itu yarhamukallah atau rahimakumullah. Fi'il, maf'ul, fa'il, Allahu. Artinya, nah di sini mempunyai arti maf'ul bih muqaddam. Namanya maf'ul bih muqaddam itu di. Semoga kamu dirahmati Allah, dirahmati. Seperti itu. Jadi yarhamu adalah mabni ma'lum. Di sini ada maf'ul bih, di sini fa'il. Artinya tetap di. Beda dengan mabni majhul. Tadi ada mabni majhul. Mabni majhul itu fi'il yang majhul. Kalau di sini maklum tapi dia tidak mabni majhul. Cuma maf'ulnya muqaddam di depan. Sama dengan di sini wasuhaba Abu Hanifah. Ditemani Abu Hanifah ditemani oleh siapa? Sama dengan semoga kamu dirahmati oleh Allah. Sama Abu Hanifah ditemani oleh fariqun, kelompok minal ulama'i. Jadi fariqun sebagai fa'il, maf'ul bi muqaddam, fi'il. Maf'ul bi muqaddam, fa'il. Fariqun di sini ada dhammah tanwin. Minal ulama'i jar majrur. Talaqqu. Jadi talaqu, ulama itu alim, jamaknya ulama. Talaqu. Jadi talaqu di sini fi'il madhi, fa'ilnya adalah ulama. Kalau ada fi'il fa'ilnya sudah ulama, berarti di sini maf'ul bih, madhabatan. Jadi mereka menerima madhab anhu dari Abu Hanifah. Wadawwanuhu, dan ulama-ulama itu dawwanuhu, membukukan madhab Abu Hanifah. Wa'urifu. Nah di sini ada dhamma wa'urifu. Di sini mabni majhul, dikenal, mereka itu ulama dikenal bi ashabi Abi Hanifah. Jadi di sini di dalam kitab ini sudah diharokati dhammah. Di sini dhammah. Jadi dhammah di sini berarti dia fu'ila, kutiba. Fu'ilu, kutibu. Fi'il mabni majhul. Naibul fa'ilnya adalah ulama. Mereka dikenal bi ashabi, dikenal dengan sahabat Abi Hanifah. Nah di sini bi jar majrur, bi ashabi mudhaf
di sini mudhaf ilaih, dia asmaul khamsah, di sini aba menjadi abi. Nah, di sini. Jadi namanya asmaul khamsah. Asma itu isim, khamsah itu lima isim. Nah, abun, akhun. Nah, terkenal abun. Nah, kalau keadaan rofa menjadi abu. Kalau dia mansub, aba. Kalau dia majrur, abi. Abi Hurairah, Aba Bakrin, Abu Hurairah, sama. Nah, di sini langsung dipraktekkan sebagai badal, sebagai fa'il, sebagai mansub, maf'ul, aba, abu. Nah, di sini abi karena dia sebagai mudhaf ilaih, majrur, mansub, marfu', asmaul khamsah. Abi Hanifata wa ishtahara, sama, terkenal, ishtahara fil madhi, min haula'i. Haula itu adalah mereka. Jadi haula'i adalah untuk isim isyarah, jama', haula min ulam. Jadi min haulai wa ishtara min haulai, dari ulama-ulama itu. Ishtahara, terkenal siapakah? Nah, ini fa'ilnya dari ishtahara. Kalau ini jar majrur. Yang pertama adalah wa ishtahara, yang terkenal Abu Yusufa. Yusufa isim ghairu munsharif, ajam. Jadi dia tidak kasrah, Yusufa. Jadi dia isim al-ajami. Kemudian Muhammadun wa Muhammadun di sini sebagai maktuf. Jadi Abu dari Abu Yusufa, dari Abu fa'il dari fi'ilnya ishtara. Muhammadun adalah maktuf, ada wa. Kemudian ibnu sebagai badal, mengikuti badal itu. Tadi hamzahnya dibuang, ada dua alam. Kemudian setelah ibnu dia mudhaf ilaih, al-Hasani. Jadi Hasan, Muhammad ibnu Hasan, seperti itu. Kemudian wal Hasanu. Nah, di sini Hasan, jadi Muhammad ibnu Hasan, dan wal Hasanu, sahabat berikutnya adalah Hasan. Jadi Hasan. Jadi Hasan di sini sebagai maktuf dari Muhammadun dari Abu. Ibnu Ziyadin, fi'alun, kitabun, gitu. Ibnu Ziyadin mudhaf ilaih sebagai badal. Seperti itu. Kemudian wazufuro. Di sini wazufuro sudah diharokati, wa zufuro dari nama isim ghairu munsharif. Jadi ismul alam di sini isim ghairu munsharif al-ajami, zufuro. Sama tadi Abi Hanifata. Jadi sama dengan tadi
an Hammad ibni Abi Sulaimana. Jadi isim ghair munsharif dalam satu lembar ini banyak sekali isim ghair munsharif penerapannya. Ada Sulaiman, ada alif nun, ada Hanifata, ada Zufuro. Di sini Zufuro. Di sini Ibrahim, Ibrahima. Jadi di sini banyak sekali kaidah nahwu isim ghair munsharif disababain oleh sababin wahidin. Mungkin itu dulu pembahasan tentang belajar praktek mengharokati, sekaligus kita belajar tentang Imam Abu Hanifah. Jadi dari Kitabu Salat alal Madhabil Arba'ah, kita belajar tentang yang pertama Imam Abu Hanifah. Di sini kami mencoba jadi mengambil sebuah kitab untuk keterangannya, untuk meyakinkan, namanya Dalilul I'rabi wal Imla'i. Dari Beirut, jadi Darul Almi dari Beirut. Jadi kami untuk meyakinkan belajar lebih mendalam tentang alif ibnu tadi huzifat, akan dibuang bagaimana, kemudian tadi setelah ibn itu mudhaf ilaih, seperti itu. Jadi ada isim ghair munsharif al-ajami, al-alam al-ajami bil muannas lafdhan, seperti itu. Jadi isim ghair munsharif. Jadi kita mencoba untuk penerapan kaidah. Kita ulangi lagi di sini. Al-mamnu'u min as-sarfi li sababaini, al-alamu al-mu'annasu bit-ta'i lafdhan, Hamzah, Hanifah, Hanifah. Seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Besok bisa kita lanjutkan untuk penerapan kaidah langsung dari kitab tentang Imam Abu Hanifah. Semoga bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.